Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan nikmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu manusia semuanya pasti menginginkan, mengidamkan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dan sering kita lihat bahwa ketika kita bertanya terhadap sesama manusia, jawabannya mereka adalah menginginkan tempat yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat merindukan akan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian di antara mereka saking rindunya terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai melalaikan akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Namun justru sebaliknya, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatu ala arba'ati nafarin, bahwa ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, adalah orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua hafidhul lisan, adalah orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga adalah mut'imil ji'an, adalah orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar. Kemudian yang keempat shaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut itu sudah jelas bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan dan sangat merindukan terhadap golongan 4 tersebut itu. Apabila surganya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, merindukan akan 4 golongan tersebut itu, maka dijamin 4 golongan tersebut itu pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, di mana di dalam hidupnya tersebut itu Al-Quran selalu menjadi pendampingnya. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidupnya. Al-Quran dijadikan sebagai imamnya. Sebagaimana yang telah menjadi motivasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian orang tersebut itu secara sadar di dalam hatinya, apabila dia jauh dari Al-Quran, maka otomatis dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa qala ya rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bagi mereka adalah penghidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka nanti akan digolongkan bersama orang-orang yang buta. Setelah mereka disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira." Ya Allah, kenapa engkau jadikan hambamu ini dalam keadaan buta, padahal hambamu ini waktu di dunia melihat akan keindahan dan keagungan ciptaanmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang engkau jadikan kami dalam keadaan buta? Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab,
kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ingatlah wahai seorang hamba, ketika datang ayat-ayatku engkau lupakan tentang ayat-ayatku, maka saat ini engkau lantas saya lupakan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang lalai terhadap Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidupnya. Kemudian yang kedua adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa banyak orang yang hancur, sudah berapa banyak orang yang mendapatkan musibah disebabkan karena lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan yang baik, dengan perkataan yang baik, maka bagus diamlah. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mut'imil jian, adalah orang yang memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih bagaimana kita merasakan perasaan orang yang dialami orang-orang yang miskin. Maka oleh sebab itu, lapar di siang hari adalah merupakan suatu tanda, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Marilah kita berbagi di bulan Ramadan ini dengan orang-orang yang tidak punya atau orang-orang yang miskin. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, washaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kesempatan bagi kita semua, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, marilah kita isi dengan membaca Al-Quran. Kemudian jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian marilah kita berbagi terhadap orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.